Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan saya Arini Nurul Hidayati dan teman saya Mbak Ani Muyasarah akan membahas tentang teori kurikulum pada bab 4. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kita mulai. Yang pertama yaitu kita membahas tentang teori kurikulum menurut Beckham. Teori kurikulum menurut Beckham ini terbagi menjadi 3 teori. Yang pertama yaitu teori dalam ilmu alam, yang di dalamnya terdapat teori kedokteran, teori hukum, teori ilmu-ilmu eksak, ilmu pasti, itu masuk ke teori dalam ilmu alam. Yang kedua, teori ilmu sosial yang di dalamnya yang termasuk yaitu teori untuk pendidikan. Di dalam pendidikan ada mengajar, kendala, manajemen, rancangan, penerapan kurikulum, itu masuk ke teori ilmu sosial. Dan yang terakhir yaitu teori dalam humaniora. Di dalamnya yang termasuk teori dalam humaniora ini yaitu teori dalam sastra, teori arsitektur, dan filsafat. Terus teori manusia itu juga masuk dalam teori dalam humaniora. Lanjut ke proses membangun kurikulum menurut model Raptaylor. Yang pertama, kita harus menentukan tujuannya terlebih dahulu. Tujuannya akan dicapai itu apa saja. Nah, harus ditentukan lebih awal. Dan yang selanjutnya, kita menyusun rencananya yang akan kita laksanakan. Yang ketiga, proses, yaitu pelaksanaan yang sudah ditata pada rencana tadi. Dan yang terakhir yaitu penilaian atau evaluasi. Penilaian di sini berfungsi untuk mengukur seberapa tercapainya tujuan yang telah kita buat. Apa ada kekurangan, tujuannya apa tercapai semua apa tidak. Nah, ini masuk ke penilaian. Lanjut ke proses membangun kurikulum lagi, tetapi ini menurut Wheeler. Jadi menurut Wheeler ini proses membangun kurikulum dibentuk pada model roda atau cincin, dinamakan model roda atau cincin karena modelnya yang melingkar dan saling berhubungan melingkar. Yang pertama, sama kayak tadi, kita menentukan maksud dibangunnya kurikulum itu untuk apa, tujuannya itu apa saja, dan sasarannya itu siapa. Dan yang kedua, melakukan pengalaman belajar, prosesnya. Yang ketiga, subjek study, pelakunya. Dan yang keempat, mengatur dan mengintegrasikan pengalaman belajar. Ini gabungan dari ini semua. Dan yang terakhir, evaluasi atau penilaian. Dari model-model di atas, proses-proses di atas dapat kita simpulkan model sederhananya seperti ini ya. Model sederhana membangun kurikulum atau elemen yang ada, poin-poin yang ada pada kurikulum itu. Yang pertama, menentukan tujuannya apa. Yang kedua, isinya yang di dalamnya termasuk proses pelaksanaan itu. Dan yang ketiga yaitu pengalaman belajarnya yang kita dapat. Dan yang keempat yaitu penilaian atau evaluasi. Dan untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ani Muyasarah. Ya, selanjutnya kita masuk ke materi dasar dan sifat kurikulum. Ini menggunakan model dari Zeiss. Yang paling atas itu menggunakan garis lengkung, di mana dia mengibaratkan pendekatan itu batasannya tidak sepenuhnya diketahui dan selalu terintegrasi. Dalam garis itu muncul 4 kemungkinan yang terdiri dari tujuan, isi, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Dalam elemen itu dipisahkan oleh garis yang bergerigi, mengibaratkan hubungan yang erat antara setiap elemen. Dianggap seperti permainan puzzle, di mana gambar dari
puzzle itu tidak ada artinya atau tidak jelas maksudnya apabila tidak tidak disusun dengan benar. Selanjutnya, bawahnya itu ada panah yang menghubungkan dari 4 persegi ya dari dasar-dasar kurikulum. Dalam 4 persegi itu saling berhubungan. Selanjutnya, paling bawah itu ada filosofi. Filosofi yang digambarkan dengan persegi panjang. Diibaratkan seperti tanah dan iklim yang menentukan sifat tanaman seperti metode dalam kurikulum. 4 dasar dari kurikulum itu didasarkan dari wilayah yang luas dari asumsi filosofi tersebut. Selanjutnya kita masuk ke teori kurikulum. Yang pertama itu teori kurikulum menurut KIR. Yang pertama itu terdiri dari tujuan. Dalam tujuan ini menentukan hasil belajar yang berasal dari siswa, masyarakat, disiplin ilmu yang terorganisir. Selanjutnya itu nanti ada pengetahuan. Dalam pengetahuan itu untuk sebagai pemilihan dan pengorganisasian prinsip dari organisasi tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada pengalaman belajar. Pengalaman belajar diperoleh dari hubungan masyarakat dengan komunitas sekolah, hubungan guru dengan siswa, dari metode, konten, kesiapan siswa. Selanjutnya yang keempat ada evaluasi. Evaluasi digunakan sebagai pengumpulan informasi untuk membuat keputusan kurikulum melalui tes, wawancara, observasi, dan penilaian. Selanjutnya, teori menurut Philip Tyler. Itu ada 3. Yang pertama itu ada pengetahuan. Dalam pengetahuan itu menentukan adanya pengetahuan formal yang mengarah pada penilaian estetika dan moral. Selanjutnya yang kedua yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran bisa dari buku ataupun dari yang lainnya. Selanjutnya yaitu tujuan. Untuk mengetahui fakta atau dari kondisi siswa itu. Dalam teori Philip Tyler itu digunakan kurikulum sekolah anak sebagai pendekatan dari sisi kognitif karena berfokus pada pengalaman seperti membaca atau berhitung yang termasuk aspek kognitif dalam kurikulum. Seperti itu. Cukup sekian materi dari kami. Apabila banyak salahnya, banyak kurangnya, kami mohon maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.